masih ada yang lebih sengsara dari kamu. Kalau tidak salah yang diajarkan pada waktu itu kelas 5, kelas 6 itu yaitu unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa akhdaru alla tadra'u nikmatallahi alaikum. Itu yang dikasih sama ayah ini, kamu harus mengerti. Dan perjuangan ayah saya rasa banyak sekali di Mentura ini. Dan saking ada kenangan lagi yang saking nakalnya saya itu 3 saudara. 3 saudara itu ayah itu nanam lombok di rumahnya itu Mas Pram sekarang itu, Mbak Sus Silo. Itu nanam lombok. Itu saya sama saudara saya itu jumbritan. Itu injak sampai habis tanam lombok itu. Begitu ayah, loh kok lombok kok sampai rusak apa ya, sudah sini. Jadi kamu ya jangan nakal-nakal, ini tanduran kok yuk diinjak-injak ya, jumbritan ya, sudah jangan diulangi lagi ya. Itu langsung saya pulang. Dan yang terakhir saya sampaikan, mungkin Cak Nun masih muda, itu senangannya piteng. Tahu piteng? Opak piteng gitu. Jadi ini ditutup sama kulkastu sama apa di godaan itu. Godaan itu saya saking ndak bisa nahan tertawa, saya tertawa terus diketak. Sampai Cak Nun itu, "Lik kono kejugudu." Tapi saya ambil hikmahnya sampai diketak Cak Nun itu aku tambah pinter. Saya pinter, betul, sampai sekarang itu. Dan yang terakhir, saya itu, maaf ya, saya itu supir taksi. Tahun 97 saya supir taksi, saya menangis pada saat itu. Terus kebetulan saya pulang bawa taksi. Nah, Cak Nun ya, di sini kan bawa BMW, bawa apa. "Lek, hai melu aku nama Nuan. Nggo taksimu." Saya mengeluh pada saat itu. Ya bocah gini terus akhirnya dinasihati. Siapa yang menggerakkan ujung cemara pada waktu tengah malam? Mungkin boleh jadi apa elek di sini kamu jadi supir taksi. Mungkin Allah akan mengangkat sesuatu rahasia Allah yang ada di dalam kamu mengemudikan itu, nyopir itu. Saya tekuni, saya malam itu berenung. Nah pada saat itu kenangan lagi sama Cak Nun, HP-nya dibawakan saya. Nah HP ini kan penting. Kebetulan saya punya saudara di Darmo Indah itu, saya pulang ke Darmo Indah, Cak Nun HP-nya dibawakan saya. Dan saya pada waktu Cak Nun selesai, itu saya enggak datang ke Manuan. Cak Nun sudah diantar pulang ke sini sama jamaah situ. Jadi HP baru pagi saya serahkan. Padahal HP itu sudah banyak sekali panggilan dari siapa, toko sopo Janun? Ya dari Megawati, dari itu siapa? Presiden, dari yang pakai hitam-hitam itu. Yo, saya Janun sebenarnya sekuat Cak Nun. Hormati banyak. Ya boleh kon sebenarnya Cak Nun lagi. Tadi ya dengan pengalaman saya yang seperti itu sampai sekarang, apa yang disampaikan ayah kepada saya dan apa yang disampaikan Cak Nun pada saya memotivasi saya untuk berdiri tegak. Jadi menghadapi segala sesuatunya itu tidak gentar, tidak hanya biasa-biasa saja, dan kita perlu perjuangan jihad yang sebenar-benarnya. Saya rasa begitu pengalaman saya. Saya ulangi lagi bahwa ayah di sini adalah pejuang untuk memerangi zaman jahiliyah. Dulu di sini tuh ceritanya bapak saya itu banyak santet dan sebagainya, itu banyak sekali orang jahiliyah itu. Saya rasa seperti itu. Mungkin yang saya sampaikan sampai di sini, mungkin sebetulnya masih banyak sekali apa yang disampaikan ayah kepada saya. Saya rasa saya akhiri sampai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Malik ini sopir taksi, tapi kalau pulang ke Menturo jadi kiai. Ya, jadi imam di masjid ini. Suaranya paling bagus, ya. Kalau jadi imam, bacaannya juga bagus. Anaknya perempuan 3 semua mondok di Gontor. Maka sekarang dia jadi besannya Kiai Gontor. Ya, anaknya diambil menantu oleh salah seorang pimpinan di sana, yaitu hasil dari diketat Cak Nun tadi kira-kira ya. Baik, mungkin nanti Pak Mif terakhir saya minta merangkum, ya. Tapi barangkali, ya Cak Nun, saya kembalikan Cak Nun dulu. Ini ya, kita segera sesi yang ini segera kita akhiri, tapi ini apa sih menarik Cak Mat itu? Gak ono. Jadi Cak Mat itu gak ono ya gak masalah. Aja meneh kok sapa ae gak ono gak masalah, aku gak ono gak masalah, terus aja gak paten lho sampean kabeh. Sing kudu ono iku Kanjeng Nabi to. Nek liyane gak ono gak masalah ya. Tolong ingat itu ya, jadi kita bukan mau nyakmatkan malam ini ndak. Cuman ngene lho, nek kon mangan sego mosok kon gak ro beras. Ngono lho. Mosok nek kon mangan sego gak kok doleki iku biyen asale teko beras, teko pari, teko sawah, ana petanine, ana tandure, ana dadake, ana apa malih. Ngemes, ana. Jadi kalau Anda hanya makan nasi dan tidak mencoba menelusuri asal usul nasi itu, Anda akan tidak memiliki spelling ke depan yang jauh. Anda tidak akan memiliki kualitas hidup. Itu jadi kenapa malam hari ini kita ajak wong tuwek-tuwek kacak-cacak kuwi ngomong tentang ayah iki cek lho aku iki menerusno ya iki. Nek dibanding karo ayahku durung apa-apaan ya. Jadi gak penting loh Cak Mate ya. Yumah ya gak penting. Awakmu aku barang gak penting, sing penting Kanjeng Nabi tok wis ngono wis. Ya. Tapi ngene, setiap zaman itu membutuhkan jawaban karena setiap zaman selalu membawa tantangan dan masalah. Dan Allah sudah menyediakan orang-orang tertentu yang dijadikan perintis untuk mencari jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah itu. Itu skalanya bisa skala kiai biasa lokal, bisa kiai yang agak luas wilayahnya. Ada wilayah-wilayah yang ditangani para nujaba, ada wilayah ditangani oleh para ulama, para aulia, para ambiya, dan para rusul. Nah ini kalau Anda mempelajari itu, kayak awakmu ndelok gawe teknologi kan kudu skala ya. Kudu satuan, nek iki meter, nek iki liter, nek iki suhu, kan kudu kabeh. Nek awakmu garo iku berarti Anda hanya konsumsi, hanya menikmati dan Anda tidak mengerti apa yang Anda nikmati. Nah, Cak Mat itu termasuk orang yang disuruh jawab keadaan-keadaan seperti yang diceritakan Cak Malik tadi, diceritakan Cak Sulkan juga. Kene iki biyen aja meneh sekolahan, masjid gelut kabeh. Ana sing apa ndukure iku Cak, ndukur masjid dhewe iku. Kubahe dicopot, gelut. Engko tak takoni, sampeyan lak bisa terbangan karo ayah. Lho ayah lak Muhammadiyah. Lah kok terbangan? Ya, engko sampeyan jawab engko. Gak gelut ta iku kira-kira. Ono Muhammadiyah kok terbangan selawatan ki ya apa? Lah ibu lak ketua Aisyah nyumah itu. Lah kok ribaan? Ya apa ceritanya itu? Hanya di Menturo itu bisa terjadi dengan damai, tidak ada masalah. Ojo menaik NU Muhammadiyah campur dari situ. Biar tahu kaitan kesebelasan itu mulai gelut ketika apa jenenge? Nek zaman Guri bal-balan karo aku gak ono urusan NU Muhammadiyah Guri ya. Bah penyerange pemuda Muhammadiyah BG Ansor terus gelandange GMNI karo kiper PKI gak ada masalah jangan biar Guri ya. Tapi mari ngono mulai ono masalah. Mulai gelut dhewe antara nekbek karo iki mergo beda golongan, beda mazhab iku mang.
Padahal Nabi Muhammad dhewe kan duwe mazhab. Kon iku ya gendeng. Wong jelas Kanjeng Nabi kan ono mazhab lho kon kok nguyel temen. Kanjeng Nabi ku apa mazhabe? Wis tak takoni dhewe langsung. Sampeyan iku ahli sunnah wal jamaah ta Syiah. Aku rada MTA cak ngono iki malah. Guyon ya. Jadi maksud saya, ayah termasuk jadi jawabannya itu tidak hanya di agama. Dia mempersatukan semua teman-teman dengan aliran yang bermacam-macam. Jadi ketika demo dulu masjid di Dukno itu mergono bulan bintangi itu, kemudian kan terjadi rekonsiliasi yang baik meskipun sampai akhirnya beliau tetap dibenci oleh teman-teman tertentu, disantet, wah segala macam santetnya kayak ono kayak, dan saya berpengalaman. Cak Fuad, Cak Mit berpengalaman lah soal sandet di mulai-mulai gak usah macam-macam kalau aku untuk timbangannya aku kok sandet lah ya gitu. Nah itu satu di bidang pendidikan, jadi perintis adanya sekolahan di sini. Sob Cak Fuad, Cak Mit, aku sekolahin di Bakaran di ini kan sekolah. Ketika Cak Ayah bikin sekolah, aku sekadung sekolah di kono. Masuk di kono ya gelut terus, akhirnya aku ditokno, akhirnya pindah nang Ponorogo sekolahnya gitu. Dia waktu nek kepingin pinter, gelut sama subuh, terus pindah sekolah kayak aku mau. Ya sampai tamat berarti gak pinter kan. Jadi ngono kan ya. Oke, satu di bidang pendidikan. Jadi pendidikannya formal maupun informal. Pendidikan informal adalah adanya komunitas langgar yang sekarang tidak ada. Saiki prime time-nya orang hidup itu kan kalau menurut Islam kan asar sampai isya. Itu prime time, itu waktu yang terpenting dalam kehidupan manusia. Jangan berbuat buruk, jangan tidur, dan jangan terlena pikiran atau hatimu pada pergantian siang dengan malam atau dari malam terhadap kepada siang. Jadi sekitar saat durunge subuh sampai mulai terbit matahari utawa mulai kate surup sampai mari surup iku ojo pikiranmu lena. Kon kudu akeh wiritan, kudu eling Gusti Allah terus. Dan itu saat-saat terbaik. Disitulah anak-anak belajar ngaji, disitulah kita bergaul di langgar. Saiki itu namanya prime time televisi. Acara-acara termahal itu jam 5 sore sampai jam 8 bengi. Jadi mesti diganteni karo televisi. Nah televisi tak sopo kapan-kapan boleh ono kan gitu. Nah dulu kita hidupnya di langgar ya sulkan ya. Nah Guri Muhammad Zainuri aslinya dikira dulu Guri Go. Jadi di Menturo itu ada panggilan Go. Aku gak ada nih liane Menturo ono agak Go ini Jombang ya. Aku soalnya aku Go. Jadi nek sing rada terpelajar nyeluk aku cak lah. Priayi titik ngono ya. Wis diukuri ora. Tapi nek padha-padha angone wedhus, kastu, margin, kasiyadi, kok ya nyeluk aku ya guk paling pol. Nun. Nah. Komunitas langgar, jamaah langgar itu luar biasa. Saya belum pernah tidur di rumah sejak ketika masa kecil saya, gak tahu aku turu omah, selalu turu langgar. Jadi mulai mari angon jam 4 sore mulai aku angon wedhus. Ada era saya melo angon kebo, angon sapi, angon jaran. Nah, jagoni jaran Cak Mit itu sebagian jaran. Iya, karo Cak Rokim karo Oblo. Cak Rokim ini cacane iki. Guagah panggilannya Oblo. Endi saiki? Alhamdulillah, di Jakarta ya. Cacaknya meneh Hasim di Surabaya, pengusaha sukses. Nah, di langgar itu kita benar-benar belajar lebih daripada sekolahan, teman-teman sekalian. Lebih dari sekolahan, karena di situ kita belajar tidak kognitif. Belajarnya benar-benar bergaul jumpritan bareng. Jentik. Nek Jawa Tengah bendik ya, iki jentik. Pate lele rangding krantel ya, dicilur dulu pate terus apa? Tuh apa? Cek apa sampean? Ben kan? Nah, kekean. Terus ya kumang nek nyolong-nyolong itu sudah sunnah muakkad lah. Nyolong-nyolong pelem
mlebu nang gone warunge Pak Marsatun nek jam 8 bengi tutup wene resep mlebu nek wis gak ono apa-apane layak dilatih ngono arek penggawean arek jumpritan itu ada bertingkat-tingkat. Jadi sore itu kita jumpritan, mari jumpritan itu ayah mulai ayo mulai nggak usah jadah kait arek wudu mulai azan pujian sholat ngaji sampai isya ya mari isya jumpritan meneh terus engko nek pegel jam-jam 9 jam 10 terus mlebu langgar meneh mulai ada sastra bertutur. Jadi karo turu ngene iki jejer arek 20 ana sing bagian sastrawane, salah satu sastrawane iki Guri iki. Sawijining dina rek. Ana Joko Budu. Nah ngono. Ngono iki bagian Guri Markesot. Sapa meneh ya Guri ya? Markesot iki jagoan jagoan dongeng pokoke. Ana jenenge Kasan Kusen iki. Dadi mari ngono. Diceluk karo ratu noleh rek turu kabeh adane lho asiknya begitu Mas jadi gelut aku harus cami didu juru langgar tutup gelut mesti cami kan gelut soalnya pemimpinnya jenenge Markesot iku raja tikus ya musuhe raja tikus raja jin bengi nang dia iku nang kuburan gak ngerti Markesot iki dan seterusnya teman-teman sekalian itu pendidikan yang luar biasa menurut saya komunitas langgar itu harus dibangun kembali di pesantren menurut saya jangan hanya kognitif belajar itu tidak di kelas itu kan dari barat aslinya dari leluhur kita bukan kelas aslinya adalah wong nyantri nang wong sing linuweh mbuh linuweh di bidang pertanian mbuh linuweh di bidang ngaji di bidang persilatan di bidang musik di bidang apa aja dia linuweh diparani sing marani jenenge santri mergo santrine janji aku kate sinau setahun 2 tahun akhirnya gawe nggon dhewe-dhewe nggone dhewe iki disebut pesantren utawa pondok-pondok. Nah sekarang pondok kan diciptakan dari atas wis ono pondoke gawe arek teko. Nek biyen gak golek wong sing ngancani mumpuni temen meguru gawe kos dhewe lah ngono. Dulu begitu. Nah jadi zaman sudah sangat berubah. Nah teman-teman sekalian saya kembalikan ke Cak Mat tadi. Komunitas langgar itu menurut saya yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kami. Di antara saudara-saudara kami yang paling terpelajar Cak Fuad. Ya cilik wis sekolah nang Gontor, tamat, baru sarjana IAIN. Cak Mip iki saat ini semester 6 Fakultas Farmasi UGM. Seharusnya dia menteri biyen-biyen. Moro-moro ayah kecelakaan di Sidoarjo dikongkon mulai langsung dikongkon rapat guru. Mip, Pak pimpin rapat guru. Lho kula mboten saged napa-napa. Kula mboten sekolah agama. Kula sekolah farmasi katanya. Kimia organik, kimia anorganik, sak pituruti kok mimpin rapat madrasah iki apa? Wis tak pimpinan aja macam-macam ngono to. Akhirnya Cak Mip mimpin rapat dan hari itu juga dia berhenti kuliah. Hari itu juga dia mimpin sekolahan sampai sekarang dan dia adalah panembahnya pendidikan di seluruh Kabupaten Jombang. Itu. Jadi nek iki kami wis pendhita lah wis ratu tok wis pendhita iki lah soal pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, jadi ayah Cak Mat merintis bidang pendidikan dan ini diteruskan oleh Cak Nang, Cak Yus semua dengan regenerasi sehingga kemarin kita menghibur masyarakat dengan jalan gembira hadiah motor sak piturute terus guweton mau sak menturo sing oleh wis oke terus oleh undian lho sing bengok iku mesti melok getun iki kene iki diangan-angan motor gak oleh sing wis kabeh duwe motor malah oleh Gusti Allah kok ngono iku ancen senengane mudo nang awakmu sabar tagar ngono. Oke, enggak masalah, tapi setiap rumus ma'iyah, setiap orang yang mendapat rezeki tolong cari amanatnya karena kalau Anda mendapat amanat dari Allah pasti dikasih rezeki oleh Allah. Benar ya? Tapi kalau Anda dapat rezeki, Anda harus cari amanatnya apa. Kalau amanatnya kamu cari, rezekinya akan diambil kembali oleh Allah. Bahkan mungkin dikurangi atau ditambahi dengan mengambil hal-hal yang lain dari dirimu. Tolong.
Ini saya omongkan kepada yang dapat hadiah juga, gitu ya. Boleh ono amanat apa? Oke. Di bidang pendidikan jelas, di bidang komunikasi dan informasi ya Fuad. Saya kira saya Cak Fuad sejak kecil baca majalah, baca buku, dan ngrungokno radio BBC, ABC itu makanan kami sejak kecil. Padahal zaman samono gak ono wong ngrungokno. RRI gulung karuan ngrungokno. Tapi kita sudah dengerin ABC, IBC, BBC, tiap pagi, siang, sore selalu ayahnya itu. Terus perpustakaan. Perpustakaan namanya Pustaka Hidayah. Bukunya saiki dicolong jin katanya. Mbune endi? Kapan-kapan tak dolekan. Akeh saono iku kate ana jin Efrit iku sing biyen wet ilang ngono. Aku roh arahe roh aku. Roh cuma tak jarno sih. Sing wong Menturo roh iki ngomong Menturo. Oke, bismillah. Terus koperasi. Jadi di zaman Bung Karno ini kan nantang-nantang terus. Malaysia diganyang, sing PBB dilawan. Ganevo, konferensi Asia Afrika gak kayak wingi. Konferensi Asia Afrika itu adalah konferensi negara-negara berdaulat yang tidak ngeblok ke barat maupun ke timur. Lah ngono. Iki gak kono iku budak tapi KAA. Wong kono iku ndilatrono ndilatrene. Cina kali dilebokno nang Indonesia 10 juta barang iki. Pokoke kon kudu luwih pinter saiki timbangane daya-daya. Kowe kudu luwih cerdas, luwih entrepreneurship-nya ditingkatkan. Istiqomah dagangmu, istiqomah kerjamu harus lebih cerdas dari tamu-tamu kita. Karena mereka akan menguasai kita. Presiden kita membuka supaya kita dijajah habis-habisan sebentar lagi. Ini sangat serius. Sangat serius. Mungkin kita akan mengalami sesuatu gelombang yang tidak kita sangka-sangka. Karena iki sampai konslet, iki kok iso kedaden sudah 5 menit. Itu teman-teman sekalian. Jadi supaya saya tidak terlalu melebar, saya balik nonang ayah. Lah ayah kita itu bikin koperasi, ya Cak ya. Cak zaman Bung Karno lah melarat. Akhirnya nggak koperasi cak iso tuku lengo gas. Zaman saono kan listrik rek. Jadi nek lampu ki ya lengo gas. Sampai saya punya anak sabrang ini jek nganggo lampu sentir rek. Aku nulis buku saono iki nganggo lampu sentir. Kon saiki di komputer macam-macam gak menghasilkan apa-apa, awas kon. Aku sentir karo tak pangkung ini mesti klok. Kon kaya copy paste. Gak ngasilno tulisan. Aku ben klak. Apa sebabnya tak pangku sana di meja buanter tonggo-tonggo lek krungu. Klak aku tak pangku lalu tak ciklik tak pangku olehku ngetik iku dan itu menghasilkan buku 76 buku kabeh. Mulane nek kono ben nulis buku tuku mesin tik. Ya. Nah. Saya didik. Mari sampean eling-eling. Saya ingin tadi kan saya sudah tanya sama Gus Sulkan, Muhammadiyah kok terbangan, kok selawatan sapi turute. Aneh tak gak? Apa selawatan ku NO? Sapi turute ya. Yes. Waktu koperasi itu ya buat ketua yang diangkat ayah, yang diangkat Cak Mat untuk menjadi ketua koperasi itu adalah ketua BTI. BTI itu PKI, ketua PKI. Oh ketua PKI ya? Ketua PKI Desa Menturo itu diangkat oleh ayah saya menjadi kepala koperasi loh. Kurang plural ya Allah. Gayamu pluralisme. NU karo Muhammadiyah gak don gabung. Zaman biyen PKI loh, ngarepe langgar itu loh, koperasi desa yang mimpin. Sekretaris PNI loh, kurang ya apa sih? Selamat kan orang Katolik mesti didadekno karyawan juga itu. Ayahku sapa ae dirangkul kabeh. Gitu loh. Jadi pluralisme aku gak kaget sedikit zaman biyen. Kudu rasa to jenenge. Terus mari ngono sing PNI ini sapa jenenge? Pak Mukari, PNI. PKI, PNI, kamu belajar soal PKI rek? Gitu loh. Lu gak di ojo tadi PKI gak? Belajar Oke. Jadi oke. Terakhir ya sahabat ya. Cak Sulkan guru sama katakan apa Mas? Takut yang nambah. Sampai ngomong masalah Cina. Lah nek Cina itu oleh
diolehi mlebu nang Indonesia. Bejat. Polane biyen zaman perang. Wis aman-aman Bung Karno itu nyiarno. Disiarno rakyatku kabeh nang Indonesia. Besok ae aja ganjak dileboni wong kulit putih. Terus saiki tak titeni aku jenidani nyatani ya teman. Makanya awak mau ngomong itu diolehi teman apa enggak? Ya iki persoalan gede Bro ya, tapi ngene lho ya, aku tak ngomong wali aneh. Jadi presiden kita itu kan mempelajari hadis. Jadi belajar Quran hadis kan. Akhirnya dia nemokno utlubul ilma walau bisi. Nah, golek ilmu sampai tutup. Dino mergo kon gak duwe dhuwit gawe nang Cina, Cinane ditekakno rene. Oh, nek tekan rek. Wis ngono ae wis. Wis aja banter-banter aja ada diomong-omongno tapi sing penting awakmu membangun diri. Kamu jangan kalah sama mereka. Sekarang Jakarta sudah hampir bukan milik kita lagi. Ya, semua gedung-gedung besar di Surabaya bukan milik Anda lagi. Anda pelajari omset-omset, Anda pelajari apa namanya? Saham-saham. Sebenarnya sudah hampir bukan milik kita lagi. Tapi ojo muring-muring mergo itu. Sekarang muring-muring ngrose nang awakmu dhewe, bangunlah diri kamu. Anda nanti yang akan memimpin Indonesia. Mengenai ayah ini mengkader Anda semua untuk menjadi manusia Indonesia yang benar-benar berdaulat dan suatu hari Anda ambil semua itu. Nah. Wallahu alam, nek perintahnya cepet-cepet. Itu Allah. Tapi pokoknya intinya saya kira mengkader diri ojo kalah. Ojo kalah. Gitu ya. Sebab nanti kalau Anda ngomong Cina kok disebut rasis padahal mereka semua datang dengan rasisme sebenarnya. Ini ya, tapi sudah, tidak usah diperpanjang, saya ingin membangun diri aja gitu. Oke, usulkan sampai jawab soal NU Muhammadiyah terbangan malu, ya nopo nih? Pak Jene gini menturun itu paling aneh kok. Ajine Muhammadiyah remeng-remeng, NU nih remeng-remeng. Adi ngoten lho. Kula nek kok saged ngomong ngoten. Lah yo Muhammadiyah yo melu tahlilan jarene gak oleh. Paling Muhammadiyah menturan iki ana wong pira ngoten sing mboten purun tahlilan temen ngoten. Kabeh niku nggih jare Muhammadiyah. Adi kula ngarani Muhammadiyah remeng-remeng, NU nih remeng-remeng. Adi bersatu kalian. Peteng padha petenge itu remeng-remeng. Ngoten lho. Adi tapi nggih betul manfaat to. Lah ngoten nah. Ngene ku wau. Adine pun Muhammad wae selawatan iku duduk wae wong NU kan mboten ngoten. Artine kula nek mendhet hikmah mawon nggih ngaten niki tah nggih menturon paling aneh ngoten. Ati kula niku sampai dadene pimpinan NU. Dikai blabak niku mboten kula pasang. Kamu pasang kok. Pokoknya wis kono aja percaya meneh-meneh pemilu NU ngono. Ono, ojo kadek nunjuk wong kula telu bolak-balik mboten pun. Pimpinan Muhammadiyah nggih mboten enten, pimpinan NU nggih mboten enten. Nggih. Enten nggih jenenge tok tapi nggih mboten tau teko. Ati nggih ngoten jengkel. Wong cabang niku lho, anak cabang niku jengkel. Mentu iki ya apa jarene. Lah terus kula dhewe nggih ngoten. Wong NU dhewe ku ya wis karo-karuan curang mong aku tahu. Kula niki tahu dijanji ngeten. Iki ranting-ranting besok riyo tak jak ziarah ngoten teng Wali 5 ngoten. Menturu kadijak. Wah kula terus purik niku mau katanya. Aduh wis gak NU-an iki mawon. Tapi GNU kan ngoten mugi napa sing ngoten iku. Paling heran kok ngene menturu paling heran. Nggih ngoten niku tadi disebut mawon NU ne remeng-remeng, Muhammadiyah remeng-remeng. Di remeng-remeng karo peteng kalian ngoten. Aman pun. Oke, secara sosiologi kalau Anda melihat